Teman-teman semuanya, aku lagi bersama dengan Mbak Dewi Kenanga lagi. Kita pengen ngobrol-ngobrol santai gitu. Kabarnya sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Oke, Hendra gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga sehat juga Mbak. Teman-teman semuanya. Nah rata-rata nih Mbak, yang bikin kita sering ke-trigger menjadi tidak tenang, menjadi tidak bahagia, kita itu masih melekat dengan yang namanya saldo rekeningku tinggal sekian gitu ya. Nah, muncul kekhawatiran, muncul kecemasan gitu. Nanti jangan-jangan ada kebutuhan mendesak, harus ngutang lagi dan lain sebagainya gitu. Caramu untuk meminimalisir lah minimal ya, tidak mendelet tapi meminimalisir kekhawatiran-kekhawatiran itu terhadap makhluk yang bernama uang, itu bagaimana Mbak? Orang kekurangan itu hanya karena gaya hidup Mas. Tolong dipikirkan sekali lagi ya. Maksudnya gini, aku pernah merasakan gini, kenapa sih ini orang-orang kok masih dibilang kurang padahal dia sudah bisa makan, udah begini, tapi dia bilang, aku lo tinggal segini. Padahal dia makan tuh bisa setiap hari, udah cukup ini itu kan gitu. Ternyata gaya hidup. Karena memang apa, kamu tuh udah cukup, kalau menurut pandangan kita, kamu udah cukup bisa untuk makan setiap hari, bisa ini dan cukup. Kalau memang yang dibilang dia gak punya apa-apa adalah sebuah mobil, sebuah ini, itu, harta, berarti kan gaya hidup ya Mas. Jadi orang bisa bilang, dia bilang, saya tuh loh nggak yang berkecukupan atau apa, tapi dia keliru, dia sudah menzolimi Tuhan maksudku ya. Jadi berkecukupan ini tadi harus digarisbawahi yang kecukupan seperti apa gitu loh. Kalau berinvestasi atau ini itu kan berarti kan karena kita ada biaya lebih, ya kan? Itu adalah bonus dari Tuhan gitu kan. Tapi kalau untuk Tuhan mencukupi kalian ini tadi sudah bisa makan setiap hari, harusnya bisa bersyukur dan kamu nggak boleh bilang kalau kamu ini tadi kekurangan. Karena memang setiap hari kamu bisa makan itu pun sudah cukup loh Mas. Terus apa yang diminta? Berarti kan dia gaya hidupnya ya. Aku minta bajunya baru, aku minta kesana kemari ini tadi biar gak jalan kaki. Padahal zaman dulu kala kita jalan kaki loh, gitu loh. Mandi pun gini, kita sekarang mandi bayar ya, ada yang bayar, ada yang ini ke toilet aja bayar. Cuma dipikir secara logika gaya hidup, karena memang orang sekarang memiskinkan dirinya dia sendiri dengan afirmasi aku tidak punya apa-apa, padahal dia punya rekening di saldonya itu ada rekening meskipun beberapa, tapi dia punya kan, tapi dia berafirmasi adalah saya tidak punya apa-apa, ya sudah akan tercapai di situ. Point of view-nya adalah apa yang terpancarkan vibrasi di dalam diri kita gitu ya. Ketika kemudian setiap hari vibrasi itu yang muncul adalah kekurangan terus, maka ya bener-bener itu yang akan terjadi dalam realitas gitu ya. Betul. Makanya kalau memang masih ada, bisa ada tapi tinggal sedikit kayak gini terus kamu bilang kurang, ya kamu kan kurang terus gitu loh. Karena kita harus balik lagi, harus belajar lagi. Kalaupun memang kita hidup di alam semesta ini tadi adalah cara mengabulkan doanya itu adalah dari pemikiran kita sendiri, ya udah kita pikirkan aja bahwa ya aku berkecukupan, aku berkelimpahan, aku begini, jadi itu sudah bentuk syukur juga kan gitu loh. Dan afirmasi seperti itu membuat kita ya banyak-banyak menerima gitu loh. Yang penting aku bisa seperti ini, yang penting ini. Enggak, aku sekarang sudah bisa seperti ini gitu. Meskipun belum tercapai, aku sudah bisa seperti ini, berarti aku sudah mampu gitu kan. Jadi gini, kalau kita bicara tentang spiritualitas gitu kan, orientasinya rata-rata teman-teman tuh pengen menemukan kedamaian hati gitu ya, pengen menemukan ketenangan gitu. Nah, kalau dari laku yang dijalani Mbak Dewi Kenanga sendiri, kira-kira apa sih yang dilakukan supaya kemudian mencapai ketenangan itu dalam kehidupan sehari-hari gitu? Yang bisa untuk meredakan kita agar kita bisa tenang kan dari diri kita sendiri sebenarnya. At least kalaupun memang kita tahu melakukan hal sesuatu itu tadi membuat orang-orang ini tadi menghujat kita ngapain kita perbuat. Nah, contoh semisal kan seperti itu. Jadi, kalaupun mau ketenangan itu tadi hanya didapat dari diri kita sendiri. Kamu bisa mengalahkan dirimu sendiri, ya sudah. Untuk cari ketenangannya kita. Kalau memang itu tadi merusak mentalmu, ini kan pasti ada ya, yang kita nggak tenang tapi itu merusak mental. Itu pun kita dari diri kita sendiri harus bisa introspeksi. Kalaupun memang kita salah, kita harus mau mengakui. Kalaupun memang itu tidak
tidak pemikiran dengan kita, ya berarti kita harus mau meninggalkan jauh-jauh. Jadi orang yang cuek gitu kan. Jadilah dirimu sendiri. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalaupun mau kita tenang ya apa ya, nggak usah ini aja, nggak usah membuat masalah. Kalaupun memang itu sudah dibikin masalah karena memang munculnya dari mereka bukan dari kita, ya kita harus bisa menanggapinya. Oh, kelebihan kita adalah kita bisa menerima orang ini tadi kejelekannya seperti itu. Jadi ya karena memang mampunya dia seperti itu, ya sudah. Kalau aku gitu ya Mas, gitu loh. Kalau itu kita nggak perlu membenarkan diri itu tadi di depan orang, nggak perlu. Tapi kalau kita melakukan hal ini tadi sudah menurut kita ini tadi yang terbaik, ya sudah. Tapi kalau bagi orang tidak terbaik, ya kan itu penilaian orang ya Mas. Jadi intinya kita tidak usah ke-trigger terhadap sesuatu di luar gitu ya. Ya kan kita punya tujuan hidup masing-masing ya. Tujuanmu ke depan apa? Orang ini bilang seperti ini tadi, apakah ngaruh ke kamu, ngerusak mental, ya tinggalin gitu aja. Oke. Nggak perlu ditanggupin yang sangat-sangat kayak gimana, malah itulah. Ya itu sih kalau aku lebih ngarahnya ke situ Mas. Oke ya teman-teman, tetap go ahead ya. Jadi tetap go ahead. Jadi tidak perlu kemudian menguras energi, waktu, tenaga, pikiran kita untuk hal-hal yang tidak penting. Sudah, kita go ahead aja sama tujuannya kita. Karena memang kita menuju sesuatu hal ini tadi bisa tercapai, pasti kan ada sandungan-sandungannya. Kalau kita berpaku di sandungan itu, nggak akan kalian bisa nyampe ke sana gitu loh. Jadi go ahead aja. Nah, lagi-lagi yang bikin kemudian kita itu khawatir itu kan karena hari esok gitu ya, yang sebenarnya hari esok itu kalau di angan-angan tuh ya ilusi juga gitu, karena besok pun juga akhirnya juga momen saat ini sekarang gitu. Saat kemudian kita benar-benar enjoy, stay di momen hari ini, di sini, saat ini, sekarang, kayaknya nggak ada deh yang namanya problem itu, kayaknya nggak ada deh. Coba kita itu ada problem itu kan gara-gara kalau nggak ke belakang, ya ke depan gitu. Pikiran kita itu ke sana gitu. Tapi ketika kita benar-benar enjoy, mindfulness gitu ya. Mindfulness tuh nggak ada yang namanya masalah. Itu kalau aku sendiri loh ya. Kalau aku sendiri loh ya gitu. Jadi gini Mas, kalaupun memang di suatu kita menjalani hidup tidak ada permasalahan, memang di dalam diri kita berarti tidak ada apa-apa gitu ya. Tapi yang ditimbulkan tadi pada saat kita melakukan sesuatu itu tadi timbulnya kan nanti ke kita atau ke orang lain. Kalau kita tidak ada masalah, belum tentu di orang lain nggak ada masalah kan begitu. Nah, kalau kita bicara ke kita sendiri, kalau ke kita sendiri kita tinggal introspeksi. Aku pernah melakukan apa? Kalau memang tidak pernah melakukan hal itu, kenapa aku seperti ini? Berarti positifnya adalah dulu, ya entah itu leluhur kita atau ini kita pernah melakukan, mungkin kita yang menjadi untuk pemutus karmanya. Kan mereka kan pasti akan seperti itu. Nah, kalaupun memang hari ini kita menginginkan sesuatu dan tidak bisa tercapai, ya kita tidak boleh yang, maksudnya kalau aku gini, ya kalau nggak bisa sekarang ya pasti nanti bisa. Entah itu kapan. Kalaupun memang ada kehidupan sekarang, berarti kan ada kehidupan ke depannya. Katanya Buddha seperti itu. Kan kita harus berpacuan dari 3 kehidupan kan. Masa lalu, sekarang, dan masa depan, ya kan. Nah, seperti itu. Kita nggak akan bisa lepas dari ini kan gitu kan. Ya sudah, kalau memang di masa lalu itu dulu ada orang tua atau ini buyut-buyut kita pernah melakukan kesalahan, dan itu kenapa kita yang ini, ya sudah, berarti kita ini sudah ditunjuk untuk memutus, kalau bisa memutus ini biar nggak terjadi ke anak cucu lagi. Nah, di kehidupan kedepannya. Gitu, karena memang setiap perilaku kita ini tadi nanti juga akan berefek ke anak cucu kita. Itu saya percaya Mas, 100% saya percaya. Karena saya mengalaminya sendiri. Manusia tidak ada puas. Tapi kalau jalan hidup yang dipilih Mbak E, kira-kira memilih berkecukupan ataukah berkelimpahan gitu? Kira-kira stay di mana yang enjoy dengan hidupmu gitu? Saya tidak muluk-muluk sih Mas, saya mintanya berkecukupan. Jadi berkecukupan itu apa yang saya minta, apa yang saya ingin, apa yang saya ini, itu tidak terlalu sulit untuk saya dapatkan. Yang penting saya tidak berambisi ya, itu tadi ya. Jadi berkecukupan ini tadi, oh saya sudah bisa seperti ini, ya sudah, saya bisa seperti ini. Tapi pada saat itu aku punya keinginan, itu
nggak lama gitu, maksudnya Iya, itu iya, nggak lama iya, itu iya. langsung bisa tercapai. Bagiku itu sudah Jadi setiap butuh sesuatu itu ngedapatinnya tidak perlu effort yang susah-susah betul. gitu. Selalu ada gitu. Entah jalan apapun Ha, itu, makanya saya ha. lebih lebih seneng yang seperti itu daripada aku harus berambisi yang mengejar hal itu, jadinya kita salah jalan, salah ini, salah pergaulan, males aku nggak. Menarik sih, karena aku juga pernah ngobrol dengan siapa, dokter siapa, Fahrudin Faiz gitu ya. Beliau juga memilih lebih ke cukup gitu. Mau beli rumah bagus cukup, mau beli mobil Tapi kan cukup. udah bisa beli gitu Iya, kan, ya memang heeh. rezeki kita segitu gitu loh. Kalaupun kita punya pemikiran, oh aku mau bangun rumah yang bisa ini biar bisa gitu kan, pasti akan, nah kayak gitu. Semua step-step mas, kita nggak bisa minta itu langsung gede gitu gini ya, ya tergantung ya. Maksudnya kamu minta ini tadi apa, usahamu seperti apa. Nah kan kita tahu diri kita, kemampuan diri kita sendiri, makanya kita meminta ini tadi seperti apa juga harus tahu porsinya. Nah, tadi kan sempat disinggung soal ajaran-ajaran Buddha gitu ya. Kita tahu, tapi sebenarnya secara belief gitu kan, dirimu kan semua agama dipelajari gitu kan. Ya, maksudnya saya nggak mempelajari, Artinya kan tapi secara menerima kebenaran dari manapun gitu, tidak Ya, harus dari ya. satu agama gitu Betul, kan. betul. Nah, itu kan tidak jarang orang yang kemudian berani untuk aware gitu ya, terbuka kesadarannya untuk menerima kebenaran dari berbagai macam agama yang ada gitu. Biasanya yang umum adalah kalau kamu Nasrani, ya udah dari kitab suci Nasrani, Islam Al-Quran aja, hadis dan seterusnya gitu. Nah, aku pengen tahu titik baliknya bagaimana sih kok sampai kemudian bisa menemukan sebuah apa ya, spiritual awakening atau bagaimana yang kemudian itu membuat dirimu kayaknya kebenaran tuh tidak harus di satu agama ini aja deh. Kayaknya memang kita semua itu satu deh. Itu gimana ceritanya dulu? gitu. Makanya kan semua keyakinan, bagaimana cara kita menumbuhkan keyakinan adanya Tuhan di dalam hati kita, sebenarnya intinya seperti itu. Kamu yakin ya kamu bisa. Jadi saya jadi punya seperti pemikiran seperti ini mas. Jadi kalaupun agama itu adalah sebuah tata cara ya, kita dikasih 5 cara untuk bisa mendekatkan diri dengan Tuhan, bisa mengenal Tuhan di dalam diri kita seperti apa, gitu kan ya, dengan cara mereka masing-masing, ya toh. Nah cara ini kamu bisa bukan hanya kamu memilih, oh aku milih cara ini aja, enggak, semuanya kan mengajarkan masing-masing. Ini tadi kan ada dengan cara seperti perjalanan Nabi Muhammad atau apa, dengan seperti contoh seperti itu. Nah kalau yang di Buddha adalah di perjalanan Buddha sendiri untuk melepas kemelekatan seperti apa, nah seperti itu kan. Kalau di Hindu sendiri pun bercerita tentang dewa-dewa seperti Dewa Siwa, dewa ini, nah kan seperti itu. Itu semuanya sama, tumbuhkan keyakinan bahwa dirimu di dalam hatimu ini ada Tuhan. Itu efeknya juga akan sama ke kita. Jadi pada intinya kalaupun memang kalau banyak yang cerita kalau zaman dulu kala itu tidak ada agama, benar mas. Kalau saya merasakan ya, tanpa kita mempunyai sebuah kata-kata japa mantra yang bisa, kan kita biasanya gini, kalau saya lihat orang itu, oh mantranya apa? Mantranya seperti ini. Seperti itu kan dulu juga diucapkan oleh orang yang seperti kita juga kan, gitu loh. Tapi dari sosok ini kita mendirinya di sini. Padahal kalau kita mau berdoa sendiri, kita dengan kata-kata kita sendiri, yang penting kita punya keyakinan di hati, itu pasti akan bisa kok sama. Cuma kan karena memang berbeda agama, berbeda cara, berbeda bahasa. Tapi kalau kamu dibahasakan, kamu bisanya bahasa Indonesia gitu kan, bahasakan semuanya sama, gitu loh. Sama semuanya. Jadi tinggal kita logikanya juga saya masukkan ke logika juga sama. Jadi kalau kita mau berdoa ingin seperti ini ya, kamu kan berdoa kan, tapi kamu ajarkan ke orang lain, apakah ini tadi berdoanya harusnya seperti ini, kan enggak juga kan. Pernah nggak sih dirimu kepikiran gitu tiba-tiba aja kan kamu kan berada di lingkungan yang dulu sebenarnya kamu Nasrani gitu ya. Terus kemudian kamu
Muslim karena ayah ibu, ya kan? Karena lingkungan kan, Muslimnya karena Jadi lingkungan. gini, kan kalau aku sendiri kan orang Muslim kan ya. Oh Muslim ya? Aku Muslim, tapi namaku sendiri kan Nasrani seperti Nasrani kan. Tapi Sekolahmu di sekolah Muslim ya? saya sekolahnya di Nasrani Katolik. Oke. Katolik karena memang dulu alasan orang tua saya di Katolik lebih disiplin dan lain-lain Oh seperti gitu. itu. Nah, tidak. Jadi dari orang tua saya sendiri pun menanamkan bahwa kalaupun memang itu agamamu adalah agama Islam, kamu untuk masalah sekolah dan pendidikan kan tidak terpaut untuk dari agama. Yes, Seperti itu. oke. Tapi kan itu lebih ke pendidikannya sendiri seperti apa kualitas pendidikan. Itu aja. Cuma kalau dari segi hidupku sendiri karena memang aku Islam terus aku sekolahnya di Katolik, sebagian agama maksudnya untuk tata cara agamanya juga saya sudah pernah tahu, saya juga pernah menghafal karena memang saya pernah ulangan di situ. Nah, terus pada seiring berjalannya waktu saya pun mendapat seperti intuisi dan ya seperti dimomong itu, dan kebetulan leluhur saya juga di agama Hindu Buddha di situ. Saya bersyukur banget saya punya pengetahuan banyak sekali di sini mengenai hal itu. Nah, di sini saya simpulkan karena saya menemukan kesamaan di situ, bahwa yang intinya adalah keyakinan, kamu mendapat keyakinan Tuhan ini tadi ada di dalam hatimu, ya kata-kata kamu adalah aku adalah kamu, ya itu semuanya seperti itu, satu garis bawah. Makanya senyaman mungkin kamu menemukan Tuhan, ya sudah itu gitu kan. Doktrin orang atau ini, ya nggak tahu orang ini tadi punya statement seperti itu tadi itu loh, itu dari mana, apakah menyakiti dia atau enggak kan kita nggak pernah kita rasakan, ngapain kita harus ikut-ikutkan gitu Thomas. Jadi jadilah dirimu sendiri untuk menemukan Tuhan seindah yang kamu temukan gitu loh. Makanya kalau saya sih ditanyai seindah apa kamu menemukan Tuhan, ya seindah yang mereka ajarkan ke aku gitu kan. Maksudnya aku dibimbing seperti ini sampai dibikin nggak masuk akal sampai ini, tapi pencapaiannya tercapai kalau kita mau ikut gitu kan ya. Itu indah kok. Tuhan itu menuntun kita tuh nggak perlu ini, cuma kita hanya bisa mengetahui aja arahnya kemana. Oh, kalau kita dihantam mental kita, dihancurkan kita, ya memang kita harus dinolkan kembali agar kita bisa menata pasal-pasal kita yang lebih baik. Tapi bukan untuk menguji dirimu bahwa kamu dihukum, enggak. Kamu tuh nggak dihukum, tapi kamu akan diperkuat mentalmu untuk menghadapi seperti ini gitu loh. Semakin kamu melawan nih, ya kan nggak selesai, tapi semakin kamu bisa menata hatimu, menerima lah ya. Iya, kesabaranmu itu akan selesai secara cepat, yakin aku. Ya. Seperti hanya pohon yang besar itu ketika pengen dibangun rumah kan harus ditebang terlebih dahulu gitu ya, dipecel-pecel terlebih dahulu gitu ya, kemudian baru disusun, ditata ulang, dan dia bisa mengayomi banyak orang gitu ya kira-kira. Jadi mengenai hal-hal seperti itu Prasna Paramita sendiri pun untuk pengingat kita sebenarnya. Kalau itu buat aku pengingat ya Mas, pengingat bahwa kita diingatkan lagi gak boleh melekat, karena kemelekatan itu yang membuat pikiranmu terkuras sebenarnya, ya nggak sih? Pencapaian itu tadi. Jadi kalau kalian pernah mendengarkan lagu-lagunya orang Nasrani pun juga ada, di Hindu juga ada, di Anu juga ada lah. Aku sampai tidak sengaja menemukan hal-hal itu. Nah ya sudah. Jadi kalau saya sudah agak blank gitu kan, oh ini waktunya duduk, kita dengerin gitu kan, untuk menenangkan diri kita sendiri seperti apa. Gitu. Aku perdalam lagi deh. Pernah nggak sih kamu merasa suatu momen gitu, oh iya, andai kata aku tuh terlahir di Bali gitu ya, kan mesti mayoritas orang sana Hindu kan, bapak ibuku Hindu kan, pasti aku juga akan Hindu juga kan. Sementara di ajaran kita didoktrin dari kecil gitu ya, kita sama-sama Muslim kan. Di luar Islam adalah kafir, neraka gitu. Enggak, itu doktrin yang aku terima loh ya, dari kecil loh ya. Terus sekarang? Sekarang udah berubah dong. Cuman kan aku juga pernah mengalami satu titik. Berubahnya karena apa coba? Iya, yang namanya kita kan pencarian kan ya, pencarian kan. Terus kemudian muncul kesadaran bahwa, oh ini aku Muslim nih gara-gara bapak ibuku aja deh. Tapi kalau kemudian, gitu ya, Mas, ya? kalau kemudian nanti aku misalnya lahirnya tadi kata dulu tuh lahirnya di Roma, di Itali gitu, nggak mungkin deh Muslim, nggak mungkin deh Hindu gitu. Dari situ sih terus kemudian kayaknya kalau kemudian hanya satu agama yang benar, Tuhan model apa ini? Tuhan Capopoi gitu kan kira-kira. Nggak boleh gitu.
nggak boleh gitu juga. Jadi gini, dari mungkin saya nggak tahu ini yang aku tidak mau menyalahkan, aku tidak ini. Cuma kalau kita lahir dengan agama yang seperti ini gitu kan ya, itu memang dari orang tua. Tapi seiring berjalannya waktu kita ini tadi beranjak besar kan, kalau memang katanya Mas Hendra tadi sekarang masih pikir seperti itu nggak kan? Nah, karena kan Mas Hendra sudah menemukan kebenarannya seperti apa. Kita bisa memilih jalan hidup kita seiring berjalannya waktu, kan gitu toh Mas. Nah, kalau ke tempat para leluhur itu jangan minta-minta, itu kan karena memang kita seperti mengunjungi orang tua kita sendiri. Gimana sih kamu rasa kangennya? Cobalah, maksudnya minta-mintanya disingkirkan dulu. Mereka pasti akan mendoakan kita kok, gitu loh. Mereka juga pasti tahu kita kesulitannya apa, tapi jangan minta-minta, gitu loh. Mintanya ya cuma minta direstuin, apa yang dijalani ini tadi, didoain, ya, gitu loh. Tapi kalau minta-minta ini tadi, saya masih belum bisa menemukan itu benar atau salah. Kalau aku bilang salah, tapi ada yang minta-minta diturutin, nah kayak gitu kan ya Mas. Itu penilaian masing-masing. Tapi dari diriku sendiri bahwa aku di situ nyaman, berarti aku seperti di rumahku sendiri. Berarti kan itu leluhurku, itu tempat leluhurku. Berarti aku kesana itu adalah seperti aku mengunjungi orang tuaku. Gitu aja. Jadi jangan minta-minta kalau berkunjung atau kita menyebutnya sowan gitu ya, ke eyang-eyang. Jadi gitu ya. ibarat kalau kita jadi pure karena cinta lah ya. Betul, gitu loh. Udahlah, mereka pun tahu kok kita seperti apa. Kita nggak usah seperti yang kayak gimana minta ini itu, nggak usah. Gitu loh. Kita cukup mendoakan dia, kita cukup ya karena kita kangen, karena kita ya dulu pernah kedekatan atau kayak gimana. Itulah. Jadi seperti ke orang tua kita sendiri, gimana sih minta doa restu ya gitu kayak gitu. Kadang kalau memang sudah terbawa emosinya ya, maksudnya terbawa emosi apa yang dia luapkan ini tadi tidak bisa terluapkan karena memang ya keadaannya kita ini hanya sebatas antara cucu dan leluhur-leluhurnya gitu.